Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dian Kusumawardani, NIM 21010 AF, Akademi Farmasi Yamasi Makassar, dengan dosen pengampu Maulana Zulkarnain Imansyah, S.Pharm M Biomed. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi biokimia mengenai asam amino dan peptida. Asam amino merupakan monomer penyusun atom protein yang berupa senyawa dengan gugus karboksil dan gugus amina. Dibutuhkan 75% asam amino untuk mensintesis protein. Perlu diketahui bahwa jumlah asam amino di bumi sangat banyak, namun penyusun protein hanya ada 20. Berikut merupakan struktur asam amino. Ada COO sebagai gugus karboksil, NH3+ sebagai gugus amina, lalu ada rantai samping yaitu R. Letak perbedaan struktur asam amino hanya ada pada rantai sampingnya. Sifat asam amino: yang pertama, mempunyai titik leleh di atas 20 derajat Celcius. Yang kedua, larut dalam air yang polar, namun tidak larut dalam cairan nonpolar. Yang ketiga, bersifat Zwitter ion atau dapat bereaksi dengan asam dan basa. Yang terakhir, bersifat amfoter, memiliki ion karboksilat dan ion amonium. Pengelompokan asam amino: yang pertama ada asam amino nonpolar alifatik, berciri-ciri di struktur R-nya berupa rantai lurus. Yang kedua, asam amino polar netral, berciri-ciri terdapat atom S dan atom O. Yang ketiga, ada asam amino bermuatan negatif, memiliki gugus karboksil tambahan di bagian rantai sampingnya. Dan asam amino bermuatan positif, memiliki gugus amina tambahan di bagian rantai sampingnya. Dan yang terakhir, asam amino aromatik. Di rantai sampingnya itu berupa senyawa aromatik. Lalu ada pengelompokan asam amino berdasarkan cara tubuh mensintesisnya. Ada dua macam. Yang pertama adalah asam amino esensial. Adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Yang kedua ada asam amino non esensial. Adalah asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh. Lalu kita beralih ke peptida. Peptida merupakan dua atau lebih asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida dan berat molekulnya biasanya di bawah 10.000 Dalton. Ikatan peptida dapat terjadi dari gugus karbol asam amino pertama dan gugus amina asam amino yang kedua membentuk ikatan kovalen antara atom C dan atom N, lalu menghasilkan sebuah ikatan. Lalu, apa fungsi peptida di dalam tubuh manusia? Peptida berfungsi sebagai dua. Yang pertama, dia berfungsi sebagai hormon, dan yang kedua, dia berfungsi sebagai racun atau toksik. Sebagai hormon, peptida mengeluarkan insulin yang memicu sel untuk menggunakan glukosa sebagai bahan bakar. Yang kedua adalah glukagon, bekerja berkebalikan dari insulin. Dan yang ketiga adalah beridikin, berfungsi menghambat pembengkakan jaringan. Lalu peptida sebagai toksik ada tiga, yaitu sebagai antibakteri, kedua anti jamur, dan antivirus. Sekian materi yang saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.